Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Daniel 6 ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Demikian Daniel 6 ayat yang ke-6. Tema renungan kita, integritas tanpa batas. Saudara-saudara, apa yang diharapkan Tuhan dari kita? Tentu memiliki iman yang besar. Iya, melakukan hal-hal yang benar. Hidup dalam ketaatan, mencintai kebaikan, hidup dalam kerendahan hati. Sebagaimana saya sudah sampaikan dalam renungan di sepanjang minggu ini. Dan dalam menjalani kehidupan, hendaknya hidup dalam keotentikan atau keaslian yang merupakan produk dari integritas. Saudara, integritas diartikan sebagai kondisi yang sempurna, utuh, komplit, baik. Seorang yang memiliki integritas berarti tidak bercabang atau tidak bermuka dua, atau tidak berbelit-belit, atau tidak suka menipu, atau tidak pura-pura, atau munafik. Orang yang berintegritas tidak memiliki sesuatu pun yang disembunyikan atau ditakuti. Hidup mereka transparan. Sayangnya orang seperti itu langka. Seorang penulis bernama William Hendricks menulis dalam bukunya bahwa mereka menemukan perilaku orang Kristen ternyata masih banyak yang suka seperti memalsukan pajak, berbohong pada majikan, menyuap atau sogok, mencuri tempat kerja, mematuhi hukum dengan cara tebang pilih, dan masih banyak contoh yang lain. Sayang sekali. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjaga integritas kita? Tentu kita tidak bisa membeli integritas. Jadi jangan korbankan integritas karena masalah uang, saudara-saudara. Orang yang berintegritas adalah orang yang bisa dipercaya. Karakternya tidak diragukan. Apa yang dipikirkan, diucapkan sinkron dengan apa yang dilakukan. Itulah integritas. Daniel menjadi salah satu contoh tokoh yang berintegritas. Dalam Daniel 6 dicatat bahwa Daniel seorang yang terkenal dan berpengaruh di pemerintahan Babel selama berpuluh-puluh tahun. Dan dia akan dipercayakan jabatan baru di bawah kerajaan Media Persia. Namun di balik kesuksesannya ada konspirasi mau menjatuhkan Daniel. Tetapi Daniel 6 ayat 5-6 mencatat bahwa mereka tidak menemukan alasan untuk mendakwa Daniel. Artinya, Daniel adalah seorang yang layak dipercaya, tidak ada kesalahan, hidupnya jujur. Akhirnya mereka mendakwa dia dari sisi ibadahnya kepada Allah. Ini sesuatu yang memang dicari-cari, dipaksakan. Sungguh merupakan teladan integritas yang luar biasa. Itulah Daniel. Mengapa bisa demikian? Karena Daniel memiliki kapasitas yang mumpuni, baik dalam bidang intelektual, juga keterampilan kerja, maupun secara rohani. Dia adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Konsekuensi dari kesetiaannya, maka dia harus mengalami pembuangan ke gua singa. Dia harus mengalami konsekuensi itu. Namun kita lihat di sana jelas bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dia tetap hidup. Dan akhirnya Tuhan memakai dia menjadi saksi bagi seluruh kerajaan bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Pertanyaannya, adakah kita hidup di dalam integritas? Apakah kita tetap setia dan dapat dipercaya di hadapan Tuhan maupun manusia? Mari kita, saudara, menjaga hidup di dalam integritas, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam keaslian, otentik, juga di dalam transparansi atau keterbukaan. Integritas
yang tidak hanya sesaat atau sementara, tetapi integritas tanpa batas. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami memohon pertolongan Roh Kudus supaya kami dapat melakukan firman-Mu, hidup dalam integritas, menjadi seorang pribadi yang setia, yang dapat dipercaya, hidup dalam kekudusan, kejujuran, sehingga berkenan kepada Allah, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Mampukan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berakhir pekan. Shalom.